Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bagaimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Baik, alhamdulillah teteh-teteh semua ya, santriah dari sekolah boarding school. Boarding school ya. Setosa Mulia. Disingkat dengan CBS, KBS, CBS, calon bidadari surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bisa juga KBS, koordinator. Baik, alhamdulillah tadi di luar Teh Intan dengan teman-teman yang lainnya diminta diberikan tugas untuk bertanya kepada para asatid mungkin ya, para guru untuk apa? Motivasi hidup setiap guru masing-masing kan. Betul itu memang harus. Jadi harus ditanya supaya menjadi inspirasi. Nah, dulu Bapak juga pernah menulis tadi ya, telah disebutkan tahun berapa tadi? 2012. Ini berarti usia Bapak menikah 3 tahun setelah menikah. 3 tahun setelah menikah. Jadi 3 tahun setelah menikah ini luar biasa karena memang Bapak dengan istri itu bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang memiliki fasilitas yang lengkap. Istri sendiri ditinggalkan wafat oleh ayahanda tercintanya ketika usia kelas 4 SD. Jadi beliau itu dibesarkan di panti yatim. Itu kan panti yatim itu, istri itu. Tapi memang beliau memiliki tekad yang kuat untuk belajar. Sehingga beliau dari Singaparna itu pergi ke Bandung dibantu dengan pamannya yang ada di Bandung. Bersekolah di sana, tapi nggak pesantren. Beliau ngaji biasa. Sampai akhirnya ketemu di kampus tahun 2006 dan tahun 2009 kita menikah. Ya. Nah, ketika menikah itu polos mahasiswa gimana? Anak yang baru keluar dari SMA, ya, lebih 2 tahun, pikirannya gimana? Bingung apa yang harus dilakukan? Tutornya ya belum punya tutor yang sebenarnya kan gitu. Merenung kan, apa yang harus dikerjakan. Dulu berinisiatif kita jualan cimol. Ternyata jangankan jualan cimol, pas mau ngegoreng cimol beneran itu beletuk sampai akhirnya ketakutan, nggak jadi. Ini nggak cocok dengan passion kita. Nggak cocok dengan passion kita. Lagi apa ya gitu kan? Jualan herbal. Nah, di jualan herbal ini lumayan. Jualan sari kurma gitu kan. Jualan sari kurma, jualan madu dan lain sebagainya. Yang penting ada untuk kehidupan. Karena kita pingin mandiri, ngontrak pakai uang sendiri. Jadi nggak mau terlalu banyak membebani orang tua. Tapi yang namanya orang tua itu senantiasa memperhatikan gitu kan kehidupan anak-anaknya. Alhamdulillah. Nah, selama itu berpikir apa gini ya yang harus saya kerjakan gitu kan. Jadi semuanya dilakukan. Jualan iya gitu kan. Di catering juga iya, jadi pagar betis. Ngambilin piring kotor, ngedekor malamnya, pulangnya juga beres-beres dekor dan lain sebagainya. Yang penting gimana caranya bisa nyambung untuk kehidupan gitu. Nah, sampai suatu ketika ya itu ya, kehidupan itu seperti itu. Jadi nggak bisa kita enak-enak terus gitu kan. Ya. Namanya dunia kan perjuangan, betul nggak? Ada kesulitan-kesulitan di awal-awal itu, kesulitan ekonomi dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga ini muhasabah gitu kan. Muhasabah. Nah, itu luar biasa ketika sadar tentang hal ini, itu nyata. Yang 4E yang pernah Bapak berikan,
Yang pertama adalah easy. Jadi lakukan hal yang mudah. Yang kedua adalah enjoy. Kita bahagia, santai, enak mengerjakannya. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga masih ingat? Excellent. Harus ngerjain dengan yang sebaik-baiknya. Baru yang keempat adalah earning. Nah, di tahun ini baru menemukan hal yang enjoy saja masih raba-raba gitu, bayangin. Tahapan untuk dapat 4 sampai earning ini tuh. Raba-raba. Apa yang mudah saya lakukan? Nah, ini dulu saya santri. Saya ini calon sarjana gitu kan. Apa ya yang harus saya lakukan? Yang bikin saya nyantai. Nyantai di sana itu bukan leha-leha, tapi yang bikin enjoy gitu kan. Yang bikin enjoy, yang bikin bahagia gitu kan. Oh, ternyata ngajar. Ya, ngajar ini, ngajar itu. Nah, akhirnya saya harus berusaha untuk profesional ngajar agama itu. Akhirnya ikutin kursus ini, ikutin pelatihan ini, ikutin pendidikan ini, kayak gitu. Nah, sampai akhirnya ada earning, menghasilkan. Nah, di tahun 2012 pernah ada satu renungan, jika ingin kaya, kuatkan dirimu untuk selalu bergantung kepada Allah yang Maha Kaya. Tapi kaya di sini itu dalam tanda kutip ya. Ada kaya lahir, ada kaya batin. Nah, kita jangan sampai pingin kaya korun gitu. Ya, korun kaya enggak? Tapi kupur nikmat. Korun, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Jawabannya gimana? Aku mendapatkan semua ini karena kepintaranku, karena pengetahuanku, karena skillku, karena keahlianku. Akhirnya digimanakan si korun dalam Quran ceritanya? Ditenggelamkan. Makanya ada istilah harta karun kan? Itu ditenggelamkan korun itu. Ya dirinya, ya hartanya. Nah, tapi kalau Nabi Sulaiman sebaliknya. Nabi Sulaiman alaihi salam itu, beliau kan menguasai hampir 3/4 bumi itu. Yang menjadi prajuritnya itu bukan hanya bangsa manusia, bangsa jin, terus binatang-binatang, itu tunduk. Dan Nabi Sulaiman itu tahu berbagai macam bahasa. Subhanallah. Ya. Tapi ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Apa jawaban Nabi Sulaiman? Ini adalah karunia dari Tuhanku. Semua ini adalah karunia dari Tuhanku Allah. Untuk mengujiku, apakah aku termasuk orang yang bersyukur atau aku termasuk orang yang kufur? Subhanallah, lihat jawabannya. Padahal lebih kaya dari Korun, lebih berkuasa daripada Korun. Tapi ketika ditanya, dari mana engkau mendapatkan semua ini? Jawabannya apa? Ini adalah karunia dari Tuhanku untuk menguji kepadaku, apakah aku termasuk orang yang beriman atau orang yang mengingkari nikmat Tuhan. Akhirnya bagaimana Nabi Sulaiman? Keren nggak sampai saat ini namanya? Keren kan? Coba, banyak nggak bayi muslim yang terlahir dari perut muslimah yang diberikan nama Sulaiman? Banyak nggak? Banyak. Bangga nggak? Bangga. Tapi kita lihat, ada nggak seorang bayi yang terlahir dari perut muslimah yang namanya Korun? Kalian mau nanti kalau udah besar namanya anaknya Korun? Naudzubillah. Korun. Tuh. Diberikan nama untuk nanti anak-anaknya saja, nggak mau. Berarti saking dihinakannya oleh Allah. Nah, maka di sini kaya di sini itu kita kaya yang lahirnya kaya, yang batinnya juga kaya, begitu. Kan berproses. Nah, jika ingin kaya, kuatkan dirimu untuk selalu bergantung kepada
Allah yang maha kaya. Harusnya ada tambahan lagi kalau sekarang. Allah itu tidak hanya maha kaya, tapi maha pemberi kekayaan. Iya. Jadi bukan hanya maha kaya, tapi Allah itu maha pemberi kekayaan. Allah itu maha pengasih. Allah itu maha pemberi rezeki. Betul nggak? Nah, cuman nggak kepikiran itu pada waktu itu. Nggak kepikiran itu. Ya. Titik tuh. Gimana caranya? Menyadarinya setiap saat. Ada lengah dikit, ingat lagi Allah. Lengah dikit, ingat lagi Allah. Lengah dikit, ingat lagi Allah. Dan meminta tugas yang terbaik. Nah, ini minta tugas. Karena dulu apa yang harus saya kerjakan? Ngerjain ini, ngerjain itu, kerja ini, kerja itu. Nggak jelas apa gitu. Sehingga tulisan Bapak pada waktu itu adalah menyadari Allah, ya, dan meminta tugas yang terbaik untuk kehidupan dunia dan akhiratmu. Sesuai dengan kemampuan yang dibekali. Apa ya kemampuan yang Allah bekali? Bapak baca. Jadi tukang bangunan, fisiknya babarian. Dan Bapak mah nggak kuat kalau angkat-angkat berat. Disuruh macul, itu bisa nyeri cangkeng. Disuruh ngangkut batu, itu bisa nyeri awak gitu. Asli itu. Terus mau jadi pilot, kemampuan untuk bayar sekolahnya nggak ada mahal, miliaran. Untuk jadi apa lagi? Apa lagi? Banyak ya? Dokter? Wih, mahal itu. Mahal. Pada waktu itu. Dan sekarang juga masih mahal. Betul nggak? Maka dari itu, Bapak meminta menyadari Allah setiap saat, lalu minta tugas. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk hari ini agar Engkau ridho kepadaku? Nah, itulah ungkapan itu. Bisa dipahami kan? Ah, itulah minta. Jadi sesuai dengan kemampuan yang dibekali oleh Allah. Bapak kalau misalkan disuruh kerja untuk jadi akuntansi, nah ini rada belepotan. Disuruh untuk ngajar fisika, oh sama gitu kan, belepotan gitu kan. Tapi bukan berarti nggak bisa. Cuman kecenderungan hatinya nggak dikasih gitu. Akhirnya mah udah lah, ya. Akhirnya diberikan kecenderungan untuk mendalami ilmu agama. Itu. Nah, ini juga nanti insya Allah jadi bekal buat kalian juga sama. Ya, nanti kalian bisa minta seperti ini juga. Nah, terus apalagi tadi? Setelah itu, kau memohon untuk diberi hidayah. Hidayah itu apa? Petunjuk. Sekarang kita udah dikasih nih. Udah dikasih kesadaran. Udah gitu, udah dikasih tugas. Udah dikasih kemampuan. Ya. Nah, tetapi kita nggak dikasih petunjuk. Harus ngerjain apa? Bingung nggak? Ah, maka kita minta. Untuk apa? Diberi hidayah. Hidayah berupa apa? Kemauan yang keras. Kita sudah diberikan kemampuan, dibekali kemampuan, tapi nggak punya kemauan yang keras. Jadi nggak? Nggak jadi. Aku teh begini, tapi kerjanya tiduran. Aku teh begini, tapi kerjaan teh kalau di rumah main HP terus. Main HP lagi bukan nonton yang baik-baik, malah nonton drakor misalkan. Atau apa? Bukan berarti nggak boleh ya. Silakan saja gitu kan. Tapi harus tahu waktunya minimal 5 menit lah nonton drakor mah trailer nangkul gitu. Iya. Karena nanti kalau kalian terlalu banyak nonton drakor, kehidupan otak kalian itu pasti akan banyak angan-angan kosong. Angan-angan kosongnya apa? Nanti akan ada kehidupan reinkarnasi. Padahal tas maut memaut kan kayak tinggal dihidupkan di alam kubur, nggak akan balik lagi ke dunia kan? Tapi di sana kan tiba-tiba meninggal berpacaran dengan hantu disararieun kan? Ada kekuatan. Dia bisa melihat hantu yang lain mah tidak gitu kan. Ternyata si hantu itu datang kepadanya. Kamu bisa melihat saya? Nah gitu.
Kan gitu di trailernya kan. Film apa itu, Pak? Ya drakor itu. Film apa? Nggak tahu apa, pokoknya kan trailer aja, lihat itunya. Gitu, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang bermanfaat kita lakukan harusnya. Dan kita minta untuk apa? Diberikan petunjuk agar cerdas. Agar cerdas. Dan apa? Dan cepat untuk menjalankan amanah atau tugas yang sedang diberi. Nah, itu. Terus apa lagi? Yakini apa-apa yang sedang dengan kau sekarang merupakan kehendak Allah. Yakini. Nih, teteh-teteh saat ini yang sudah begadang mungkin sahur ya. Yang sekarang lagi sayup-sayup gitu kan. Sayup, 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 yang nggak kuat nahan ngantuk ya, karena udah sahurnya mungkin jam 2:30, berarti dilanjutin dengan baca apa Quran kan gitu ya, kan nggak mungkin kalau HP mah kan udah nggak ada ya. Paling tidur kan gitu. Sekarang perjuangan kalian. Yakini saat ini itu kehendak dari Allah, kalian ada di sini. Dan itu yang terbaik. Terus apa lagi? Akui kebesarannya. Allahu Akbar. Terus dan akui pula bahwa kita tidak berdaya untuk mengerjakan sesuatu tanpa Allah yang beri. Coba kalau kalian dikasih ngantuk, bisa mikir jernih nggak? Enggak. Bisa nggak mengendalikan dari ngantuk supaya nggak ngantuk? Nggak bisa. Ya caranya dengan cara apa tuh? Ya ditidurin kan? Bisa nggak kita nyegah supaya tenggorokan ini nggak kering haus? Enggak. Ya caranya gimana? Kasih minum. Nah, air itu dari mana? Dari Allah kan? Betul nggak? Nah itulah la haula wala quwata illa billah. Nah ini Selasa 11 September 2012. Udah lama ya? Berapa tahun berarti? 12 tahun yang lalu. Masya Allah. Ini kehidupan. Ya? Begitu.